Kalau kita lihat orang-orang Farisi itu yang selalu di tempat Di perdagangan, seluruh dunia, kenapa data orang-orang di menurut luar data seluruh di menurut seluruh data Yahudi, dunia Pak, Bapak seluruh itu nggak dunia nyambung. bahkan Bapak tuh nggak bahkan nyambung sama orang sekali. Yahudi yang memang berketurunan Yahudi asli, Islam itu nomor dua setelah itu Kristen ya, Ya Yahudi, udah. Islam, Kristen ya. Jadi masih tetap Jadi jangan merasa menduduki benar. orang Kristen di dunia ini. Pertanyaan saya yang belum kamu jawab. Jaminan masuk surga bagi orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Bahwa Iya, mereka yang itu kan menyembah hanya Tuhan yang omongan, satu. Pak. Sebentar dong. Loh, kamu ini Itu kan kan hanya data omongan, Al-Quran. Pak. Loh, sekarang Iya, gini. maksudnya begini, contohnya jangan dipotong begini ya. dulu. Kenapa Saduki, kejang-kejang? enggak, Sekarang aku yang cuma diomongkan jelasin Yesus, biar sedangkan membedakan, yang biar diomongkan Yesus, membedakan yang namanya yang diomongkan omongan Yesus sama kan cuma dia omongan benar doang. nyata. Oh Yang tidak, diomongkan dia Yesus kan kan omongan bangkit. doang. Loh, Dia kok bangkit, makanya Kamu kenapa lihat- di kamu banyak lihat orang nggak yang Yesus menerima bangkit? dia? Padahal Islam katanya hadir di abad ke-6. Sekarang ditanyai, berapa banyak Yahudi di tahun 30 sampai 50 Masehi yang masuk Islam? Ini orang berisi atau tidak? Halusinasi. Yang di bawah jawab dong. Apakah argumen saya yang salah atau gimana? Iya, Bertanya makanya aja jawab, salah, jawab. apalagi menjawab ya. Sebutkan Silakan. satu saja Yahudi yang mana menjadi Islam dari tahun Saya 33 bilang Masehi tadi sampai 570. Saya bilang tadi Salman Al-Farisi. Gimana sih? Loh, kok ketawa? Loh, kok ketawa? Aduh. Coba lihat wanita begitu ketawanya begitu menjawab jawaban. Duh, udah dijawab tadi, bahkan di dalam Al-Qur'an. Saya secara konseptual. Loh, Ya. kan tadi ukurannya melakukan perintah untuk selamat, Bang. Kok aneh sih? Kan Justin? tadi Kamu Pak maksa. Yunus, Nanti Pak kamu saya Yunus giniin Sumang- kamu marah. Kenapa Pak Yunus sih? Sumangkut, kok Yunus Sumangkut kan ingin mengatakan itu kepastiannya apa? Kalau Anda masih meraba-raba ya repot. Itu, Bang. Kalau masih meraba-raba, Sudah cukup? repot. Sudah belum? Ya, sudah. Ya, sudah, silakan. Oke, saya lanjut ya. Artinya di sini kami umat Islam menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kami dalam melakukan hal-hal yang bersifat bersifat ibadah. Yang pertama, bersifat hablum minannas, hablum minallah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah." Ibadah itu apa saja? Senyum kepada orang lain itu ibadah. Mengambil duri di jalan raya yang untuk nanti menyelamatkan orang lain yang untuk berjalan adalah ibadah. Bersih adalah sebuah ibadah. Jadi ada nilai-nilai keibadahan yang terkandung di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Itu adalah Islam, yaitu mencakup semua kompleksitas dari kehidupan manusia itu. Ketika apa yang dia perbuat itu membuat manfaat buat orang lain, itu nilainya ibadah, dan nilai ibadah itu mendapat nilai pahala. Sedangkan pahala di dalam Islam itu adalah ketika baru diniatkan Anda itu sudah sudah pahala. melakukan berapa, Bangku? Anda sudah melakukan sudah berapa Anda lakukan dan itu hatam selesai. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak mencatat amal yang saya lakukan. Saya tidak mencatat amal saya karena saya melakukannya dengan ikhlas. Bahkan saya lupa kemarin hari saya berbuat baik kepada siapa saja. Itu kami dituntut untuk ikhlas. Apa dosamu? Bang, lebih banyak amalmu atau dosamu? Insya Allah lebih banyak pahala saya. Insya Allah. Saya menggunakan kata insya Allah. Ya. Itu kan belum bisa dipastikan. Benar, belum dipastikan. Makanya saya positive thinking insya Allah. Karena itu akan memberi energi saya buat saya terus berbuat baik dan terus memperbaiki sikap saya. Seperti yang saya bilang. Poin saya sudah dapat, intinya insya Allah dan belum ada yang memastikan. Jadi itu klaim sepihak dari umatnya ya, bukan Tuhan. Semua umat Islam seluruh dunia akan mengatakan insya Allah. Bahkan untuk dikatakan 5 menit ke depan, Farhan, 5 menit ke depan kamu masih hidup atau tidak, saya akan mengatakan insya Allah. Kenapa? Kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kami Muslim. Coba tanya siapapun di dunia ini, ketika ditanya pasti menjawab insya Allah. Mudah-mudahan, karena kami bukan umat yang sok. Ya, terima kasih. Masya Allah, indahnya umat Islam. Bentar, oke. Saya 1 menit aja, Mas Yunus. Closing statement dari saya. Memang benar rasionalitas Anda itu jalan. Pilihlah yang pasti, bukan yang belum pasti, apalagi yang subjektif ya, mengklaim kata diriku gitu ya.
Itu Mas Yunus, dan Anda sudah benar, kepastian yang ada di dalam Yesus Kristus, karena dia datang dari atas, bukan dari gua, kemudian dia mati dan bangkit mengalahkan kematian, dan dia akan datang sebagai hakim yang adil, dan itu disaksikan dengan mata. Oke. Ya, Ada yang mengatakan gua, padahal itu Tuhannya dikubur di gua. Tuhannya. Ini saya udah closing statement, jangan dibantah Artinya lagi. Tuhan dikubur. Ya enggak apa, aku belum closing statement kok. Sudah Silakan belum. closing. Habis ini saya. Ini gue Silakan. mau Lanjut ke Dirion, lanjut. Mau Mbak Mina mau apa? Mau apa Mbak Mina? Nah, Pak Imrus tadi itu sebenarnya Mau pesan apa? salah. Yang menyatakan kepastian ke surga itu justru dari Yesus Kristus, Pak. Gitu loh. Makanya saya buka dengan pemahaman tadi di Matius 22 ayat 1. Sekte Yahudi yang menguasai bait suci dan mengajar dan seorang rabi adalah dari sekte Saduki. Yesus dari Saduki. Dan orang-orang Saduki tidak memiliki pemahaman bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Lalu kenapa orang-orang Yahudi yang mendengarkan ajaran orang-orang Saduki bisa mempercayai Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat? Karena dia mampu membuktikan dia bangkit, Pak. Dan jadi menyatakan bahwa adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi adanya surga itu. Jadi bukan hanya lagi dibilangin apa? Pangkuan Bapak Abraham. Karena mereka tidak meyakini adanya nanti kebangkitan setelah kematian. Makanya hanya kalau orang meninggal bagi orang Yahudi ya itu orang-orang Yahudi menjadi menerima Yesus Kristus. Berapa Saya banyak nggak yang ngomong. Nah, kemudian Yang menerima pertanyaan berapa saya banyak? tadi banyak, Yang Pak, menerima banyak. berapa banyak? Sangat banyak, Cek di Pak. dalam Google. Sangat Cek banyak. dalam Google Jadi di kalau Israel, misalkan mana yang kamu lebih lihat, banyak Islam atau Kristen? kalau kamu lihat sekarang beda jelas, Pak. Orang Aduh. Yahudi itu, bentar ya, Pak ya. Orang Yahudi itu tersebar dari semua bagian, Pak. Kenapa? Karena mereka itu pun ada berdagang. Jadi bukan tok mentok hanya sebatas kalian yang maha menghafal, tetapi tidak maju alur pikirnya. Nah, kalau kita lihat orang-orang Farisi itu yang selalu di tempat Di perdagang-perdagangan, seluruh kenapa? dunia, data Orang-orang di menurut luar data seluruh menurut seluruh data Yahudi, dunia, Pak, seluruh Bapak itu nggak dunia, nyambung. Bapak tuh nggak bahkan nyambung sama sekali. orang Yahudi yang memang berketurunan Yahudi asli, Islam itu nomor 2 setelah itu Kristen, ya. Yahudi, udah. Islam, Kristen, ya. Jadi masih tetap Jadi jangan merasa menduduki benar. orang Kristen di dunia ini. Pertanyaan saya yang belum kamu jawab, apakah nanti setelah dari Yahudi langsung ke Islam, orang Yahudi Saduki akan menerima Islam dengan leluasa? Itu pertanyaan saya. Sebab apa? Orang Yahudi Saduki memiliki pengetahuan bahwa tidak adanya kebangkitan setelah kematian, jadi tidak adanya surga. Gitu, Pak. Itu gimana, Pak Itu Farhan? saya Kamu jawab belum dengan jawab. para seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, artinya dia dari Yahudi Farisi, dan banyak keluarganya dia juga berasal dari Saduki, teman-temannya, sahabatnya semuanya. Dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, ya Rasulullah, apakah keluargaku, apakah teman-temanku, apakah nenek leluhurku, mereka akan masuk surga, sedangkan kamu belum hadir memberikan tahu agama Islam, tetapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Yang dikatakan Rasulullah, mereka masuk neraka. Tidak lama kemudian, ya, ini asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah 186. Tidak lama kemudian hadir di dalam Al-Quran bahwa mereka, para ahli kitab Yahudi, Nasrani, dan Tabi'in akan masuk surga berbahagia di samping Tuhannya karena mereka menyembah Tuhan yang satu, ketauhidan. Artinya di sini justru pengikut-pengikut Rasulullah ini banyak yang dari Yahudi. Contoh Salman Al-Farisi itu, ya. Itu yang ada bukti nyata dan bukti jaminan masuk surga bagi orang-orang terdahulu sebelum Islam datang. Bahwa Iya, mereka yang itu kan menyembah hanya Tuhan yang omongan, satu. Pak. Sebentar dong. Loh, kamu ini Itu kan kan hanya data omongan, Al-Quran. Pak. Loh, sekarang Iya, gini. maksudnya Sekarang- begini, contohnya jangan dipotong begini ya. dulu. Ketika Jangan Yesus dipotong dulu, jangan ketika dipotong dulu, Yesus jangan mengatakan pada jangan orang dipotong. Yahudi, Oke, itu kan sebentar ketika dong. Yesus mengatakan sebentar pada orang dong. Yahudi Kenapa Saduki, kejang-kejang? enggak, Sekarang cuma yang diomongkan jelasin Yesus, biar sedangkan membedakan, yang biar diomongkan Yesus, membedakan yang namanya yang diomongkan omongan Yesus sama kan cuma dia omongan benar-benar doang. nyata. Oh Yang tidak, diomongkan dia Yesus kan kan omongan bangkit. doang.
Loh, Dia kok bangkit. Makanya Kamu kenapa lihat- di kamu banyak lihat orang gak yang Yesus menerima bangkit? dia? Karena Kamu dia bukan gak- hanya sekedar omongan, adanya kalau kebangkitan kayak setelah kalau ngelihat kematian, Pak. kebangkitan orang Yahudi semua masuk surga, semua masuk masuk Kristen. Buktinya, Kristen dia jelas, Pak. Waduh, Orang Yahudi. loh, data udah terbukti di Israel Data itu kamu tuh dari banyak mana? Islam. Oke, kita buktikan ya. Itu abad sekarang. Kita lihat abad dari Aduh, 33 Masehi sampai abad 570 ketika tahun My bagindamu God. lahir. Saat itu Ada Justra, berapa banyak? aduh, kejang-kejang Ada dia, berapa dikasih bukti banyak? kejang-kejang kalau Ada Sadiqi berapa masuk Islam banyak Farisi. orang Yahudi ke Kristen? Ada berapa banyak orang Yahudi ke Kristen dan Kejang-kejang orang Yahudi dikasih ke data. Islam? Enggak, Dikasih ini data kita pertanyakan aja kejang-kejang. dengan cara yang sama. Aduh, Ketika ya tahun ampun. 30 Masehi sampai tahun Loh, gimana? 570 Masehi, berapa banyak Yahudi Kamu dulu menjadi deh, Islam? ngomong deh. Ya oke, terima kasih. Jadi dari tahun Kejam-kejam 33 ya. Masehi sampai tahun 570 Masehi, berapa banyak orang Yahudi menerima Islam? Coba jelaskan. Oke. Padahal Islam katanya hadir di abad ke-6. Sekarang ditanyai, berapa banyak Yahudi di tahun 30 sampai 50 Masehi yang masuk Islam? Ini orang berisi atau tidak? Halusinasi. Yang di bawah jawab dong. Apakah argumen saya yang salah atau gimana? Iya, Bertanya makanya aja jawab, salah jawab. apalagi menjawab ya. Bertanya aja salah apalagi menjawab. Ya, betul, karena jawaban Ya. kamu tidak tepat. Saya mengatakan pada saat abad 33 Masehi di mana orang semua Aduh, Yahudi ya menjadi Allah. Kristen karena Semua apa? Yahudi menjadi Yesus Kristen. Kristus bangkit dan Aduh, itu membuat aduh. mereka Coba mau kasih menjadi data. Kristen. Kasih Bejibun. data. Kasih data. Bejibun. Bejibun Iya, bukan kasih data. semua, Bejibun. bejibun. Kasih Makanya data. saya tanyakan sama tukang kamu. tukang jamu pun bisa ngomong kayak gitu. Oke. Bentar. Data, Tahun data, 33 data. Masehi Ya, ya, sampai datanya. 570 Ya. Masehi, Tukang jamu pun main Yahudi klaim. mana yang menjadi Islam? Kalau tidak Tahun ada 33 literatur. Masehi sampai 570 Masehi, Oke. Yahudi mana yang menjadi Islam? Ayo, sebutkan Silakan. satu saja Yahudi yang mana menjadi Islam dari tahun Saya 33 bilang Masehi tadi sampai 570. Saya bilang tadi Salman Al Farisi. Gimana sih? Loh, kok ketawa? Loh, kok ketawa? Aduh. Coba lihat wanita begitu ketawanya begitu menjawab jawaban. Duh, udah dijawab tadi, bahkan di Ya, dalam ya, Al-Qur'an. ya. Ada di Asbabun Nuzul. Kamu ketawa Ya. ketika kami mengatakan Al-Qur'an, kamu bilang itu kan cuma bicara. Sedangkan kamu Bible itu cuma bicara juga. Loh, logikanya di mana? Tapi membuktikan ketika Yesus Membuktikan mengatakan apa? di surga tidak adanya kawin dan mengawinkan, orang Saduki berpikir apakah dia sudah ke surga? Bagaimana dia bisa menyatakan surga itu ada sedangkan orang Saduki saja tidak mengimani bahwa adanya kebangkitan setelah kematian? Lalu Yesus membuktikan bahwa dia bangkit dari kematiannya dan disaksikan oleh banyak orang. Itu ditulis bukan hanya orang Kristen, Pak. Orang di luar dari Kristen juga menulis sejarah itu, Pak. Jadi, ketika Bapak mengatakan Yesus hanya bilang saja, dia membuktikan. Makanya banyak orang yang menerima Yesus Kristus. Makanya kenapa banyak aliran aneh-aneh yang di luar dari kekristenan memberikan aliran-aliran yang sama seperti kamu yang kamu hidupkan sekarang. Makanya ketika kamu mengatakan dia di zaman sekarang udah jauh beda. Aku bandingkan dengan data abad 33 Masehi sampai 570 Masehi. Berapa banyak orang Yahudi menjadi Islam sedangkan bagindamu aja lahir di tahun 570 Masehi. Begitu Pak Farhan, cara logika yang pinter tuh begitu. Kalau berpikiran ya, apakah Yahudi menerima Islam atau tidak? Begitu Pak Farhan. Paham ya? Silakan. Boleh saya? Kadang orang tanpa isi itu ya selalu berbicara tanpa naluri dan penuh halusinasi. Sekarang saya jawab. Dia bertanya kepada saya tentang orang Yahudi yang menjadi Islam pada abad ke-30 sampai 570 ketika Rasulullah hadir. Logikanya, parameternya saat itu. Yuk kita pakai parameter. Yang pertama, ketika timbul berbagai aliran di dalam kekristenan sendiri, bagaimana mereka mendapat penolakan-penolakan dari beberapa aliran-aliran, sehingga para Yahudi ini yang dijajah ini menyebar ke seluruh dunia. Itu yang pertama, banyak yang menyebar sampai ke Madinah. Bagaimana dengan Yahudi Bani Kainuko, bagaimana Yahudi Bani banyak bani-bani yang ada di Madinah, bahkan jumlahnya mayoritas ya. Yahudi itu di Madinah itu mayoritas banyak sekali ya. Beberapa klan besar di sana, bani besar sana ya, beberapa suku besar ya.
Nah, itu membuktikan kalau Yahudi ya tidak semuanya percaya sama kebangkitan Yesus. Contohnya di Madinah saja begitu banyak Yahudi yang tidak percaya sama kekristenan. Yesus bangkit. Buktinya apa? Ada di Sirah Nabawiyah bagaimana masih terjadi perdebatan, bahkan sampai Rasulullah menjadi Rasul, perdebatan Nasrani dan Yahudi. Ya, Nasrani dan Yahudi masih berdebat terus tuh. Artinya klaim kalau wah banyak yang masuk, wah itu tukang jamu bisa itu. Membuktikan padahal catatan bahwa yang pertama adalah mereka pada tahun 392, ini penting sekali, 392 Theodosius seorang kaisar yaitu yang mengeluarkan Edict of Milan, membuat sebuah peraturan bahwa Kristen menjadi agama negara atau religion of state. Jadi Kristen itu diangkat menjadi agama negara. Disinilah mulai terjadi kepalsuan ajaran yang sekarang diikuti oleh agama yang disiarkan oleh penjajahan, yang diikuti oleh umat-umat di Indonesia, sehingga di sana terjadi, lo kok keluar si Justin kenapa keluar, si Rion kenapa keluar? Saya mau minta bukti lo tadi berapa banyak. Artinya di sini bahwa ketika 392 itu terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Buat apa Konstantin bantu Arius, membantai Arius, pengikut Arius diskriminasi yang mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti real. Ya, bukti real. Fitnah lain Arius nggak bahas masalah itu. Iya. Sebentar dong. Dia nggak tahu, biarin aja. Sebentar dong, lo. Saya lo kok mulai dipotong? Saya diem. Bukan masalah ketuhanan Yesus. Kenapa kejang-kejang? Loh, tahu gak apa yang dikatakan Arius? Kalau Yesus benar anak Allah, anak Bapa, harusnya Bapalah yang lebih besar daripada anak. Karena anak selalu ada permulaan dan Bapa itu bukan dari awal. Itu dikatakan Arius dalam bukunya. Sekarang Ya. saya tanya ke kamu. Sebentar ya. dong, saya bentar. Saya belum selesai. Kenapa kepanasan? Kefarhanan bapamu sama tidak? Kalau Bentar kefarhanan dong. kamu lebih kecil dari bapamu tuh aneh, yang lebih kecil itu badanmu. Sebentar dong. Tapi Kok malah kefarhananmu ini? itu sama dengan Mulai bapamu. Mulai Makanya kan tetanggamu kejang-kejang. itu ngomongin gini. Saya belum selesai. Kamu nggak tahu, seperti Farhan. bapaknya ya. Sedikit Ngawur. baru dipotong. Ya. Ya, karena kamu Baru ngawur. dipotong. Kamu nggak pakai Iya. jelaskan Islammu, Quranmu. No, Dari tadi mana sekarang, kamu coba? tadi Kamu kan dijelaskan, tahu. saya menjelaskan Al-Quran, katanya cuman ngomong Kamu dari doang, tadi kata tuh Monica. tidak menjelaskan Sekarang Islammu kamu tuh. ngomong Saking juga dari itu, kitab Umur kamu. itu Saya diam. bilang kamu ngomong Terus doang. itu ingin belajar Islam. Aduh. supaya dia nggak sesat. Kamu nggak jelaskan Kristen Islam, kok kayak keselamatanmu gini. walahu alam. Keselamatanmu gini? walahu alam. Belum Baca pasti. Edict of Milan yang dikeluarkan Theudius, Kaisar Theodosius 392. Ya nggak nyambung itu, nggak nyambung. Jadi pertanyaan saya masih tetap Pak Farhan. Coba kamu Loh, orang yang tahun tidak tahu 313 itu adalah mengkorelasikan. kebebasan beragama, ya. Jadi kalau tuh tahun ke situ udah jelas semua negara sudah mengatakan Kristen menjadi agama yang mendominasi. Betul, itu sudah membuktikan bahwa Kristen sudah diterima oleh banyak orang-orang. Dan kamu perlu tahu, Yahudi itu bukan hanya di Israel saja. Orang Yahudi itu sudah Padahal nomaden, saya Pak, cerita tentang dari Theodosius dulu. itu memberi bukti kalau Kristen zaman Nah. dulu itu tidak ada yang menerima, bahkan pengikutnya sangat sedikit, kalau sampai menurut ketika kamu- terjadi loh, kalau itu nggak mungkin kalau sampai Konstantin ikut turun tangan. Ya, Karena terjadi itu sejarah yang kericuan kamu dan nggak tahu. keributan. Jadi Kok nggak nanti kita tahu? bahas tentang sejarah. Kok nggak Sekarang tahu sih? pertanyaan saya belum kamu jawab. Bagaimana bisa? Coba kamu jelaskan. Apakah nanti Yahudi Saduki, ampun, apakah Yahudi ampun. Saduki nanti akan nerima Penyembah kalian Tuhan manusia yang di yang mana? susah Iya, nggak apa-apa, terserah. Iya, Dan iya, pertanyaan ya udah. saya tolong dijawab, Oke, lanjut. Pak. Ya, pertanyaan saya begini ya. Kalau kekristenan tidak ada, anggap saja, buang saja kekristenan itu tidak ada. Ya, Kita langsung buang dari sampah pada tempat Yahudi. sampahnya. Iya, buang sampah pada nggak tempat apa-apa, sampahnya. nggak Oke, apa-apa, lanjut. santai. Jadi ketika itu hanya Yahudi langsung ke Islam. Dan saya menyoroti ke pola pikir orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian. Oke. Pertanyaan saya masih tetap sama dan belum dijawab oleh Mas Farhan dan Mas Farhan bahwa data yang sekarang. Percuma kalau data sekarang berarti kamu sudah menyangkut pautkan kekristenan ada. Itu secara logik ya. Kita langsung aja ke Yahudi, langsung ke Islam. Pertanyaan saya,
orang Saduki itu tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Apakah ketika Islam datang orang Saduki pun mengimani adanya kebangkitan setelah kematian dan kalian diterima secara terang-terangan, Pak Farhan? Silahkan. Pertanyaan apa? Bentar. Saya klaim Nggak dulu. jelas. Jangan bawa sirah ya. Ya. Jadi kamu harus bawa data benar-benar di tahun 30 Masehi itu, orang-orang itu kita langsung dari Yahudi ke Islam. Jadi apakah orang Saduki akan menerima Islam secara terang-terangan dan mereka akan mengimani adanya kebangkitan setelah kematian, Pak Farhan? Silahkan. Ini arah pertanyaan kamu kemana sih? Coba Justin jawab, coba. Paham nggak pertanyaannya? Coba jawab. Konteks dari pertanyaan kamu aneh karena tidak pernah memahami dalam timeline konstruk historisnya seperti apa. Bagaimana ketika Yahudi di zaman Yosua bin Nun itu ketika membebaskan Yerusalem dan semua umat Israel masuk ke sana, itu harus kamu bawa konstruknya ke sana. Baru nanti ketika Yesus hadir, bagaimana ketika Yesus hadir di sana? Ya, ketika Yesus hadir di sana adalah sebuah ajaran Yahudi itu sudah banyak yang melenceng seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Jika agamamu tidak lebih baik daripada Saduki dan Farisi, nah, jika tidak lebih baik, maka artinya apa yang dilakukan Saduki dan Farisi saat itu sudah banyak yang menyimpang. Mereka berbicara tetapi mereka tidak melaksanakan. Maka Yesus mengkritik itu. Maaf, jangan bawa Yesus, kan aku bilang Kristen belum ada. Kita langsung aja ke Oh iya, Yahudi, saya ke lupa Islam. Kristen di tempat sampah ya, masih ya waktu itu ya. Iya, Oke, makanya oke. saya Oke. bilang gini, saya ulang Oke. lagi ya, saya ulang Iya, lagi Kristen pertanyaan masih di saya. tempat sampah. Enggak, Saya udah ulangi diulangi, saya udah paham. pertanyaan Oke, Jadi, Saduki ini memahami bahwa tidak adanya kebangkitan setelah kematian. Jadi tidak ada kata surga. Yang ada mereka pemahamannya adalah secara umum orang yang meninggal pasti langsung di pangkuan Bapak Abraham. Jadi tidak ada yang namanya surga, tidak. Nah, pertanyaan saya, ketika Islam datang dan membawa ajaran yang benar adalah ajaran Allah dan ada surga yang telah ditetapkan oleh Allah kepada para pengikutnya. Oke. Lalu apakah orang-orang Saduki akan menerima pernyataan itu dan menerima kalian sebagai iman yang sama dengan mereka dan mereka menjadi Islam atau tidak? Begitu, bagaimana cara kamu menjelaskannya? Jangan bawa sirah ya. Sirah Nabawiyah itu pada tahun berapa sih? 300 setelah bagindamu meninggal. Jadi itu sudah ada kekristenan. Dan ini kita bahas sebelum adanya kekristenan dan bahkan tidak ada kekristenan. Langsung saja ke Islam. Begitu Pak Farhan. Oke, silakan. Sirah baru ada 300 setelah baginda meninggal. Aduh ya Allah. Kalau ditulis ya ditulis, tapi kisah sirahnya aduh aneh gitu pemikirannya. Oke, saya jawab ya. Apa yang dikatakan oleh Monica tentang abad ke-30 tahun 30 sampai 530 yang mengatakan bahwa apakah Yahudi Saduki terutama tentang surga dan neraka ini bisa nggak menerimanya? Dalam sebuah perjalanan keimanan, apa yang diterangkan oleh kekristenan tentang surga dan neraka itu bagi mereka tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Pak, Kristen itu nggak ada. Kristen tuh nggak ada. Yang adanya Yahudi langsung ke Islam. Makanya Jangan sebentar langsung dong, nyinggung-nyinggung Kristen. sebentar dong, Nggak, sebentar gini loh dong. polanya Sedikit- begini, kamu harus paham. Loh, kok Dia dari menyetir dari jawaban saya? Kamu Enggak, mau karena begini loh, mendengar Pak. jawaban atau mau sesuai dengan pemikiran kamu, Bu? Ya karena nggak sesuai. Loh, Saya Ibu, bilang nggak Kristen itu bisa kamu disingkirkan. loh, Jadi dari kamu nggak tadi kok- sebut Kristen. Jadi sebut Kristen nggak boleh disebut karena langsung Kok Yahudi Kristen ke nggak boleh Islam. disebut? Kayak gitu. Nggak Iya. bisa, ada rentetan. Ya, berarti nggak Kok bisa diputus dong jalan tanpa sekarang kamu Kristen bisa ini Islam. Kok aneh sih, kok aneh. Sekarang ada rentetan sejarah di sana, historikalnya begitu, nggak bisa loncat. Bisa kamu menerangkan ya dari Empang, 2 kekristenan sampai menjelaskan. 10 tanpa ada angka 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8, 9. Jelaskan 1, 2 sampai 10 tanpa melalui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba jelaskan. Bisa gampang. Kekristenan hadir untuk Enggak, menjawab pola analogi pikir saya orang tadi. Yahudi. Saduki. Analogi saya 1, 2 nanti tiba-tiba 10, rentetan angka sebelumnya ini dihilangkan. Bisa nggak kamu menjelaskan?
Ya itu kan bagi imanmu. Kalau bagi iman kami bukan seperti itu. Iman kami menyatakan dia menjawab apa selama ini yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi orang-orang yang Yahudi maksud kamu Saduki begitu. berpikir tidak adanya surga dan kebangkitan setelah kematian. Justru itu terjawab dengan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ketika kamu untuk menjelaskan imanmu saja tanpa ada membahas tentang Islam, saya juga membahas tentang kekristenan. Saya tidak membahas tentang Islam loh. Saya menjelaskan bagaimana Yesus memberikan jawaban kepada Yahudi Saduki tanpa menyentuh Islam. Dan Oke, sekarang saya tidak mau kamu bisa nggak menyentuh. menjelaskan iman? Ya, bisa nggak kamu bisa menjelaskan iman kamu kepada orang Yahudi Saduki yang mereka tidak mengimani adanya kebangkitan setelah kematian apalagi surga itu dan Oke. diterima oleh mereka tanpa menyentuh kekristenan seperti yang saya bilang. Oke. Kekristenan dibuang saja. Begitu. Silakan Oke. Pak Farhan. Memang tidak layak untuk menyentuh yang sudah ada di tempat sampah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Islam hadir menerangkan tanpa melalui yang sudah di tempat sampah itu, saya memberi contoh real. Ya, asbabun nuzul dari turunnya sebuah ayat ketika Salman Al-Farisi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ya keluargaku, nenek moyangku dan sahabat-sahabatku dulu dan nenek moyangku akan masuk surga sedangkan engkau belum hadir?" Nih jawabannya nih, engkau belum hadir, belum ada Islam nih. Belum ada Islam. Engkau belum hadir, artinya Islam belum datang 570 ke bawah. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW menjawab, tidak, mereka masuk neraka. Tetapi Rasulullah ditegur oleh Allah dan diturunkanlah ayat yang di dalam Al-Quran Al-Baqarah dikatakan apa? Dikatakan bahwa mereka para ahli kitab Yahudi, Nasrani dan Tabi'in yang menyembah Tuhan yang satu, menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, maka mereka berbahagia di sampingnya, di samping Allah, artinya di surga. Ya, bagi mereka yang tetap menyembah Tuhan yang satu itu masuk surga. Korelasinya adalah bahwa semua ajaran ini tergantung bagaimana perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bukan dari sebuah penebusan dosa. Sehingga akhirnya setelah ayat itu turun, banyak orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Contoh, kepala suku yang masuk Islam, yaitu siapa ya, bin Salam itu, Masya Allah, salah seorang petinggi dari Yahudi masuk Islam, bersahadat. Karena apa? Mendengar bahwa ternyata para leluhurnya Yahudi yang dulu itu ternyata juga masuk surga ketika mereka melaksanakan perintah yang dibawa oleh nabinya. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa adalah jalan kebenaran bagi mereka. Jadi semua nabi adalah jalan kebenaran. Jadi walaupun yang satu itu dibuang di tempat sampah dan tidak perlu karena baunya sangat bau ya, seperti mayat yang 3 hari dikubur di dalam kuburan, maka itu tetap selamat walaupun tanpa yang di tempat sampah itu. Karena apa? Rentetan keselamatan itu pada hakikatnya adalah bahwa penyembah Tuhan yang satu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Ya, clear. Terima kasih. Oke, ya begitu jawabannya, ya nggak apa-apa lah, kita terima saja. Jadi berarti memang nggak bisa menjelaskan kepada Saduki, Farisi, Eseni dan Herodian ya mengenai hal itu, apakah mereka akan diterima secara benar-benar diterima oleh orang Yahudi. Gini loh teman-teman, saya analogikan begini, saya adalah manusia biasa dan bukan dari sang ilahi. Nah, ketika saya menyatakan begini dengan cara berpikir, nanti kamu belum lahir, tapi nanti ketika kamu mengimani Islam atau mengimani saya, misalnya gitu, iman saya, dan saya akan mengatakan pada kamu, Allah telah berfirman kepada saya bahwa kamu akan masuk surga karena kamu mengikuti iman saya. Lalu saya meninggal nih, saya bisa enggak membuktikan bahwa akan adanya kebangkitan setelah kematian dan adanya surga? Seharusnya orang yang mengatakan demikian, dia harus bisa membuktikan adanya surga dan kebangkitan. Nah, demikian pula begitu ketika saya nggak bangkit-bangkit, orang-orang Saduki pun berpikiran, wah berarti tidak adanya kebangkitan nih dari omongan si Mina. Berarti omongan Mina bohong dong. Lalu bagaimana? Secara logik kalian aja berpikir. Nah, bagaimana dengan Yesus? Saya tanpa menyentuh keislaman, saya akan menyatakan begini.
Pola pikir orang Yahudi Saduki menyatakan tidak adanya kebangkitan setelah kematian itu terbantahkan dengan Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib dan kemudian dia bangkit dilihat oleh mereka semua, ditulis oleh semua bangsa, orang menjadi percaya dan menjadi kekristenan. Lalu apa yang dilakukan? Walaupun banyak orang yang ingin mesesah orang kekristenan, tetapi kekristenan tetap berjaya dan sampai sekarang ini menjadi penguasa dunia. Itu tidak terbantahkan seperti Pak Farhan bilang tadi. Islam di nomor 2, nomor pertama masih tetap Kristen, jelas tentu. Saya yakini itu, saya aminin. Pembahasi pertama adalah kekristenan di dunia ini. Dengan cara apa sih Mina? Dengan cara bukan dengan pedang ataupun dengan memelintir-melintir ayat. Nah, saya bisa menjelaskan kekristenan tanpa harus menyentuh Islam karena saya datanya tepat. Saya tadi bertanya kepada Anda, di abad 33 Masehi sampai 570 Masehi, apakah ada Yahudi yang menerima Islam? Dengan pola pikir saya tadi membangun narasi, tidak adanya kekristenan sudah ada langsungnya Islam. Bisa tidak kamu menjelaskan keislamanmu tanpa menyentuh kekristenan? Walaupun kamu tadi telah menghina kekristenan itu adalah sampah, saya nggak apa-apa. Saya it's okay. Kamu yang mengatakan loh, anggaplah Kristen itu sampah. Kamu yang ngomong loh, saya nggak menghina Kamu, sama sekali. Gak. itu kan kamu. Saya mengatakan Kamu. anggap saja kekristenan itu tidak pernah ada. Dan tidak pernah ada, dan dia tidak pernah nyata dan eksis. Dan ketika kamu menjelaskan itu, kamu bilang, iya sampah. Ya aja saya. Buat apa saya untuk beradu itu? Oke, Karena saya ke jawab. substansi, Pak Farhan. Oke, saya jawab. Bahwa kalau surga dan neraka hanya diikonkan kepada kebangkitan Yesus, sangat naif sekali. Karena apa? Ketika hal itu dipahami, maka Yahudi lebih dulu paham bahwa ada surga. Kenapa? Di dalam ayat mereka sendiri, ya, bagaimana ketika Henok, ya, itu ditulis di kitabnya mereka sendiri, Dor. Henok itu di dalam surga. Bagaimana orang Yahudi tidak percaya surga? Itu yang pertama. Henok itu di dalam surga. Dan itu yang menulis masih dalam kitab Perjanjian Lama yang artinya milik Yahudi. Aneh, kerangka berpikirnya terjadi sebuah ambiguitas yang tinggi karena tidak memiliki kualitas. Jelas di dalam Bible Perjanjian Lama, di dalam Torah dijelaskan Henokh itu di surga. Ketika ada Henokh, nabi mereka yang dihormati, ya, orang yang mereka hormati menceritakan malah di dalam surga kok ada orang yang tidak percaya surga dan menautkan kepercayaan surga dan neraka pada kebangkitan Yesus. Bangkit karena Yesus hidup kembali. Bagaimana mungkin surga dan neraka diidiomkan seperti ini? Karena terlambat Yesus datang. Kitab suci Perjanjian Lama sudah membahas tentang itu. Bagaimana, kenapa, dan siapa. Bagaimana apa? Bagaimana ketika surga. Siapa? Henokh. Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Jadi konsep berpikir Anda itu sangat tidak logik. Di kitab mereka menceritakan surga, kok kamu bilang Saduki dan Farisi tidak percaya surga dan mereka percaya gara-gara gara-gara Yesus bangkit. Kalau hal ini menjadi sebuah kepercayaan benar-benar bahwa mereka percaya surga dan neraka karena Yesus hidup kembali, maka akan tidak ada satupun orang Yahudi yang masih tersisa. Ini saya balikkan logika kamu. Kalau memang percaya, maka tidak ada yang satupun orang Yahudi, dan yang semua ada di zaman Rasulullah adalah orang-orang Nasrani. Tapi ternyata salah. Yahudi masih banyak, bukti empiris, data ada. Bagaimana Bani Kainuko, bagaimana bani-bani yang lain hidup di Madinah, bagaimana Waroko bin Naufal, ya, bagaimana pendeta Bahiro, ada dalam catatan-catatan sejarah. Ya, itu yang menandakan bahkan kalau logika kamu benar, Yahudi percaya surga dan neraka karena kebangkitan Yesus. Saat ini, detik ini, kamu agama yang lebih lama, saat ini, detik ini, maka orang Yahudi itu gak ada. Dalam sebuah catatan sensus penduduk gak ada orang beragama Yahudi. Orang beragama Yahudi sampai saat ini berarti menolak apa yang dikatakan oleh Nina, bahwa mereka percaya surga dan neraka karena kebangkitan Yesus. Kan ini adalah antitesis kalian sendiri. Dengan adanya Yahudi berarti ada penolakan terhadap apa yang dilakukan Yesus. Kenapa? Islam hadir untuk memberi sebuah pemahaman bahwa surga dan neraka adalah hal yang terkait dengan kalian sendiri.
Bagaimana tentang perbuatan-perbuatan kalian? Bagaimana dengan moralitas kalian? Islam hadir di situ. Sehingga Islam memberikan sebuah jaminan kepada Salman Al-Farisi yang jelas orang Farisi, ya, bahwa teman-teman dia, ya banyak juga yang dari Saduki, teman-teman dia bertanya tentang surga dan neraka. Apakah orang-orang terdahulu ya Rasulullah, nenek moyangku masuk surga atau tidak? Kan ini antitesis kamu. Kalau mereka percaya Saduki dan Farusi adalah surga dan neraka kebangkitan Yesus dan Yesus itu Tuhan, maka detik ini tidak ada orang Yahudi, bro. Ya, mama, ibu atau nenek, bahwa itu artinya klaim kamu bahwa Saduki dan Farisi menerima surga dan neraka karena kebangkitan Yesus hilang, tidak berbekas, bagaikan debu kena angin. Ya, Islam hadir untuk memberikan pemahaman sehingga Salman Al-Farisi dan teman-temannya masuk Islam. Ya, itu ya. Oke. Terima kasih. Jadi Mas Farhan ini ternyata dia tidak mengenal secara Yahudi ya. Tadi sudah sok-sok pede banget bahas Yahudi dengan teman-teman saya. Oke, kita merujuk dulu dengan pernyataan ya 13. Merujuk pernyataan Yesus di Yohanes 3 ayat 13, tolong dibuka dan dibaca sendiri. Kalau Tidak saya ada katakan, satu- itu kan cuma Ya, omongan sebentar. seperti yang kamu lakukan. Oh, Kamu ini malah- mau saya jelaskan, sabar. Ini mau saya jelaskan. Iya, Kita itu merujuk cuma pada omongan. pernyataan Yesus, tidak ada satupun orang yang dari surga melainkan dari anaknya. Jadi tidak ada satupun orang yang ke surga melainkan anaknya dari surga. Henok dan Elia itu tidak di surga. Dalam cara orang pandang Yahudi, mereka tidak di surga. Kalau dalam bahasa Singa Samayim atau tempat langit, pemahaman Yahudi ada 3. Dia itu memiliki 3 rentetan langit. Langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Nah, sedangkan yang menunggu, orang yang meninggal, yang mati, itu dia di pangkuan Bapak Abraham secara umum, seperti yang saya katakan. Nah, lalu kalau misalkan seperti yang logik kamu bilang, sudah ada pemahaman surganya, ya, berarti orang Saduki itu tidak harus berkompromi lagi dengan orang Farisi. Paham? Orang Saduki memiliki pemahaman mereka tidak adanya kebangkitan setelah kematian. Kenapa? Karena Henok dan Elia tidak ada di surga. Mereka di mana? Mereka ada di tempat penantian. Kalau kita hubungkan dengan kemah suci, orang-orang yang mati pada saat hikmat, kayak orang Katolik bilangnya hikmat ya, orang-orang zaman dulu, itu yang mati mereka berada di depan bait suci, belum di ruang kudus, belum ke ruang maha kudus. Jadi itu masih masa penantian bagi mereka untuk diselamatkan. Itulah kenapa ambil orang-orang yang lain yang sudah mati dari sejak dulu, yang disebut mati dalam hak hikmat, dia diangkat naik ke surga, naik ke tempat penantian bersama Yesus. Jadi hanya Yesus yang ke surga membuktikan kebangkitan. Begitu cara logiknya Pak Farhan. Kalau secara logik, orang Yahudi sudah mengerti yang namanya surga, adanya kebangkitan setelah kematian, maka orang Yahudi tidak ada yang berpikiran tidak adanya kebangkitan dan kematian. Pasti mereka juga tidak akan ada yang namanya kekristenan dan Islam, Pak. Begitu cara logik yang benar. Oke? Nah, itu pemahaman orang Yahudi ya. Kalau orang yang mati, mereka ada di pangkuan Bapak Abraham. Itu sudah jelas sekali. Banyak banget orang polemikus membawa ayat-ayat itu mengenai orang-orang mati, mereka di pangkuan Bapak Abraham. Lalu bagaimana orang itu yang melihat Abraham menolong mereka? Ya begitu cara pola pikir orang Yahudi. Begitu ya Pak Farhan. Oke, saya jawab. Ham. Tadi Monica mengatakan jelas bahwa Henok tidak di surga tetapi di langit dan di penantian. Kita baca di dalam Kejadian, ya kita baca di dalam Kejadian 5 ayat 24. Di sana dikatakan apa? Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Dan dia diangkat bersama. Sebentar. Ini waktu saya, ya. Sabar. Kita baca secara pelan biar paham kontekstualnya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Artinya Allah orang Kristen ini bukan di surga tetapi di langit, jedor, ya. pelurunya mentok sendiri ke jidatnya Monica, ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Bergaul loh, artinya sehari-hari mereka bergaul, ngobrol, cangkruk, mungkin ngopi. Berarti bukan di surga dong tuannya. Di langit dong, karena pemahaman si Monica ini di langit. Nah, lalu
ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, dia diangkat oleh Allah. Diangkat loh oleh Allah. Dan katanya tadi di langit, berarti Tuhannya Kristen yang berpahaman paham dari Monica ini, berarti Tuhannya juga tidak ada di surga. Ya, berarti Tuhannya ada di langit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang menciptakan, dan dia Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya, tidak lelah dan tidak mengantuk. Ini untuk menyindir siapa? Untuk menyindir kita perjanjian lama yang dikatakan Tuhannya capek pada hari ketujuh. Ayat Al-Baqarah 255 ini sebenarnya menyindir apa yang ada di dalam perjanjian lama, ya. Ini versi saya sendiri sih, bahwa ada Tuhan yang lelah. Maka Allah di dalam Al-Baqarah 255 berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Membangun langit dan bumi tanpa lelah dan mengantuk, mengaturnya. Ya, sedangkan Tuhan mereka ngantuk, lelah, capek, istirahat. Dan tadi dengan jelas dikatakan bahwa Henokh tidak di surga, tetapi Henokh di langit. Sedangkan di dalam Kejadian 5:24 jelas dikatakan Henokh itu bergaul dengan Allah. Berarti Allahnya nggak di surga dong. Ini logika loh ya. Allahnya berarti di langit dong. Dan kalimat selanjutnya, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat. Diangkat ya. Jangan ini main logika sama saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini jelas ya, belum juga di Ibrani. Apa di Ibrani? Ya, di Ibrani 11:5. Karena Imam Henokh terangkat, karena imannya, karena keimanan Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, malah tidak mati loh, diangkat ke surga. Yesus untuk diangkat ke surga harus mati dulu. Henokh lebih hebat. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bagaimana orang seperti ini diangkat ini di dalam dua ayat ini dikatakan di langit? Berarti Tuhan kamu masih di langit dong, masih mengawang-awang dong, masih terbang kayak ruh gentayangan dong, ya. Terima kasih. Ya. Boleh Bang dikit Bang. Sekali lagi ini, silakan. Mbak Mina sedikit, Mbak Mina. Boleh ya? Boleh sebentar sedikit ya. Ini kan kalau di Mbak Mina sama Bang Kasar semua nih selalu ada kata-kata ya disebutkan langit, ke langit dan pergi ke surga. Kalau udah kata-katanya udah letterlock begini, satu pertanyaan ini surga ini di mananya langit sih? Apa nih di mananya surga? Selalu dia ditempelkan langit surga. Bisa jelasin nggak? Ini di mananya surga? Surga di mananya langit sih sebenarnya? Gampang Pak, gampang. Oh silakan. Oke, saya nyimak. Silakan. Saya lebih suka sama Mas Imrus karena pertanyaannya lebih tajam ketimbang Mas Farhan. Saya jelaskan dulu ketika yang Mas Farhan bawa mengenai si Henokh yang bergaul dengan Allah. Farhan bergaul dengan Allah, apakah Farhan ada di langit? Bergaul itu artinya dia sangat dekat dan melakukan. Ada kata diangkat. Di situ ada kata sabar, diangkat. Kita secara interlier dulu dengan kamu tadi, yang cara kamu bilang tadi. Ketika dia bergaul, sabar Mas Farhan, sabar. Ketika dia bergaul dengan Allah, dia hidup seperti apa yang Allah mau. Nah, ketika dia hidup dengan sangat kudus, dia diangkat oleh Allah. Beda dengan dikatakan dia bersama-sama dengan Allah. Beda ya, jauh. Jadi pemahaman orang Yahudi menyatakan Henokh dan Elia itu ada di langit. Imrus dikatakan ada langit, ada surga, jelas tentu Mas Imrus. Orang Yahudi mengatakan itu langit. Jadi ada langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Itu orang-orang Yahudi, Pak. Jadi jangan heran kalau dikatakan langit dan ada dikatakan surga. Karena surga itu udah tingkatan yang paling akhir. Kalau kita lihat tadi saya bilang tadi kita kronologikan atau kita sambungkan dengan bait suci. Bait suci atau kemah suci ya, biar umum. Di kemah suci disebut ada pelataran, kemudian ada ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus, ada 3 step. Nah, langit ini yang mana sih Mbak Mina? Kata Imrus, langit itu di pelataran, paling depan sekali, belum masuk ke dalam ruang kudus. Lalu kemudian ketika dia menanti di pelataran, Yesus bangkit.
dan naik bersama orang-orang yang mati dengan hikmat adalah orang-orang yang zaman dulu ketika dari Adam dan segala macamnya. Itu mereka ada di pelataran, Pak. Menunggu penghakiman. Ketika menunggu penghakiman, itu akan terlihat, Pak. Apakah mereka akan masuk di ruang kudus atau langsung ke ruang maha kudus? Karena di ruang maha kudus hanya Dia sang ilahi yang ada di ruang maha kudus. Kalau kita lihat dari cara kronologi kemah suci, orang yang masuk ke ruang maha kudus itu tidak gampang. Satu saja yang masuk ke dalam situ kalau kita merujuk di Ibrani 9. Ya Pak ya, Pak Imrus. Jadi sudah terjawab ya, berarti surga itu terdapat ada 3 tempatan atau dalam Yahudi bilang tiga hierarki, tiga tingkat. Langit pertama, langit kedua, dan langit ketiga. Kalau kami bilangnya adalah Firdaus, kemudian yang kedua baru apa, dan yang ketiga adalah surga, penyatuan kepada Allah. Begitu. Nah, untuk Mas Farhan, ketika diangkat dia oleh Allah, ya, diangkat dia oleh Allah, bukan menandakan dia bersama dengan Allah di surga dan penyatuan dengan Dia, tidak, belum. Makanya kenapa orang-orang Saduki meyakini tidak adanya kebangkitan setelah kematian. Bahkan apalagi yang namanya ada yang langsung diangkat, begitu tidak ada, Pak. Sampai detik itu, sampai tahun 30 Masehi pun, sampai tahun 1 Masehi pun, mereka tidak mempercayai adanya kebangkitan setelah kematian. Begitu Pak Farhan. Kalau Anda masih bilang begitu ya silakan saja, berarti Bapak menginginkan iman Bapak tidak pernah ada. Karena apa? Adanya kebangkitan setelah kematian, pemahaman itu setelah adanya kekristenan. Kalau Bapak dalam memberikan pernyataan Henokh dan Elia, berarti tidak perlu adanya kekristenan dan Islam, Pak. Nah, Yesus kenapa dia harus mati dan Bapak bilang memframing berarti lebih hebat Henokh dan Elia? Justru salah. Perbedaannya adalah Yesus memberikan karya keselamatan untuk apa, Pak? Menebus manusia dari kematian yang kekal, Pak, dari akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya saya bilang ada yang mati dalam hikmat, karena mereka yang belum mengenal Yesus Kristus dari karya keselamatan yang sekarang. Begitu loh Mas Farhan. Dan saya meragukan dari cara Mas Farhan ini tidak tahu mengenai keimanan Yahudi. Saya meragukan demikian. Oke. Ya, Mas Imrus ada apa? Ya jangan framing, nggak boleh framing begitulah kan, dari Bang Farhan itu ya kan, masa nggak tahu dijelasin kok. Lanjut saja nanti, Mas Imrus. Kata Firdaus tentang kata Firdaus nanti Bang, itu kata Firdaus ini dari mana Bang Farhan? Ini kan bukannya kata-kata Firdaus ini sebenarnya ada. Kalau saya jawab jujur ada. Itu namanya paradosa. Paradosa. Itu nama. Kalau orang Yahudi bilang kalau bahasa berkembang sih nggak apa-apa. Ya, paradise, paradosa, paradise itu sama. Kalau saya nggak masuk ke dalam bahasa itu. Oke, jadi kalau untuk dalam bahasa Arab baru datangan, Pak. Ya, silakan. Sebentar ya, Mina. Kita bawa tadi dia bilang langit-langit terus. Yuk kita bahas di dalam 2 Raja-Raja ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Bisa dibacakan Kaisar? Minta tolong Kaisar. Oke, saya buka dulu sebentar. Tunggu ya. Tadi dia bilang langit. Raja-raja berapa, Pak? 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 11. Enggak, ini saya juga lagi buka sendiri. Oke, sudah kebuka. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jelas di sini adalah ke surga, ya. Ya, ke surga ya. Jadi saya tidak menambahkan, tidak menambahkan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama yim, Pak, atau langit. Coba tunjukkan bahasa aslinya. Silakan Bapak aja. Saya udah nggak ada lagi interliar, Pak. Aplikasi interliar nggak bisa. Mereka mengatakan surga itu ada di atas. Kaitannya ini kalau kita pahami secara bahasa dalam pemahaman Yahudi begitu, Pak. Kalau misalkan Bapak tidak mengimani nggak masalah. Yang penting Yahudi begitu mengatakan dalam pemahaman. Sebentar, waktu saya menjelaskan. Berarti kamu protesnya ke LAI aja ya, Mbak ya, bukan ke saya. Karena LAI ini kitab kamu, ya. Di sini saya jelas diksinya surga, Mbak. Jadi jangan protes ke saya. Saya cuma membaca. Di dalam Ibrani di dalam 2 Raja-Raja
ya pasal 2 nomor 11 jelas dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Jelas artinya di sini LAI ya menafsirkan langit itu adalah surga. Jadi jangan protes saya. Farhan tidak bersalah dalam hal ini, tetapi orang-orang LAI yang memang suka membuat-buat, memang LAI ini nakal kok ya, nakal LAI ini sering menipu ini kalimat-kalimatnya disi-disinya. Jadi membantah omongan kamu sendiri, Mina. Kamu bilang tadi langit-langit loh, LAI sendiri yang punya otoritas untuk menerjemahkan Bible, dia mengatakan surga kok. Makanya kamu jangan protes sama saya kalau di Yahudi ada pemahaman surga, karena LAI sendiri yang menuliskan surga ya. Jangan protes ke saya, proteslah sama LAI ya. Oke. Ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang surga, maka kita sebagai umat manusia yang belum pernah ke sana, maka kita hanya bisa menebak-nebak surga itu di mana sih? Maka orang zaman dahulu lebih mudah mengatakan langit, artinya di atas. Makna di atas ini bisa dua, ya, bisa bermakna metafor dan bisa bermakna literal. Ini pasti ada yang nelpon lagi nih. Mumpung masnya lagi ada telepon, jadi teman-teman, LA itu sebenarnya hanya fokus untuk menerbitkan ya. kitab. Oh ya, silakan. Ya, mohon maaf tadi ini ada saya lagi ke bawah dulu, ada anak buah saya yang balikin mobil saya. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan bahwa sama si Mina tadi bahwa itu adalah langit, maka kita harus berpikir kenapa LAI harus menjelaskan di situ dengan surga. Nah, kalau kita masuk ke dalam ranah pemahaman surga dan neraka itu ada atau enggak bagi orang-orang Yahudi, maka kita tidak bisa melihat apakah Musa tidak yakin tentang surga dan neraka. Oke. Udah. Gimana? Sorry, ada ini. Emang ya, tapi nggak mogok kan mobilnya nggak mogok kan? Terus kenapa bapaknya marah? Sebentar, lanjut dulu Mas Imrus. Ya, di mute aja Kak biar nggak kedengeran ya. Jadi saya ke ini dulu ya Mas Imrus bentar. Jadi LAI itu hanya untuk yang namanya menerbitkan kitab-kitab kita yang telah diterjemahkan dari bahasa asli dan bahasa Indonesia. Kemudian kenapa ada di Dua Raja-Raja 2 tadi demikian, itu bukan karena dari bahasa aslinya atau LAI-nya yang salah, tidak. Dia memberikan dengan translate untuk memudahkan kita mengatakannya. Dan ini malah justru menjadi alasan untuk Mas Farhan menjelaskan secara dia pemahamannya apakah sudah tahu dari Yahudi atau tidak. Nah, ini sebenarnya PR juga buat Mas Farhan untuk mempelajari keyahudian itu bagaimana, keimanan mereka bagaimana, pola pikir mereka bagaimana, dan rentetan dan secara bisa ku bilang dan bahasa kalian yang mudah disebut secara apa sih Pak Imrus bilang rentetan itu dari baginda dan itu mata rantai, iya secara mata rantainya begitu loh. Itu PR dari Pak Farhan aja ya. Sanat kali ya, sanat ya, harusnya sesuai dengan sanatnya juga Pak Farhan pahami dulu bagaimana cara pemikiran itu. Lalu kenapa dengan Musa saja tidak pernah menyatakan adanya kebangkitan setelah kematian Pak. Hehehe. Jadi pemahaman itu tetap berkembang. Orang-orang Yahudi melihat dari bagaimana cara Allah memberikan karyanya. Ketika Henok diangkat oleh Allah, bukan berarti dia langsung bersama dengan Allah di surga, tidak pernah. Itu tidak pernah ada. Apalagi dalam bahasa aslinya orang-orang Yahudi sendiri menyatakan itu langit. Nah, di mana pemahaman orang Yahudi langit itu ada 3. Langit pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kalau misalkan bertanya kepada Billy Yahudi, Henok apakah di mana, di surga atau di langit pertama? Pasti akan dijawabnya di langit pertama. Gitu. Di pangkuan Bapak Abraham pasti dia bilang di pangkuan Bapak Abraham. Jawaban yang umumnya begitu, Pak Farhan. Begitu. Jadi jangan salahkan LAI tidak ada salah sama sekali. Itu wajar dalam mereka menerjemahkan dan memproduksikan kitab suci gitu. Silakan Mas Imrus. Ya, kalau tadi Mbak Mina bilang tentang
orang Saduki atau siapa mereka itu kan masing-masing nabi punya umatnya masing-masing. Ketika mereka ada di pangkuan Abraham, artinya kelak nanti sebagai pembela pengacaranya itu Abraham lah yang membelanya dia. Jadi apapun yang dikareka itu nanti semua keputusan ada di Abraham sebagai pembelanya. Kalau kami ini di Muslim ya kan, kami kan Nabi Muhammad. Jadi iya, Musa dari nanti umat ini kan kepada nabinya masing-masing, pengikutnya ini. Oke Mbak, sekarang saya mau nanya bergeser sedikit Mbak ya, Bang Kaisar permisi ke Bang Aderion tentang sunat, boleh ya? Bentar, aku mau ngomong dulu sebentar yang Bang Aderion. ini untuk closing statement ya untuk Pak Imrus. Pemahaman Yahudi yang Bapak bilang tadi itu sebenarnya tidak ada dikatakan Nabi membawa umat-umatnya. Dari pemahaman orang Yahudi tidak pernah seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan itu dari pemahaman Bapak, dengan begitu ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Gimana Mbak, putus-putus? Suaraku putus-putus Kato. Itunya lagi nggak mantau ya. Jadi gini, pemahaman orang Yahudi itu tidak pernah menyatakan Nabi itu membawa umatnya masing-masing. Itu nggak pernah ada Pak. Karena yang pernah taunya Nabi Musa itu membawa bangsa Israel dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, hanya itu. Jadi Nabi, kalau ada pun lagi yang menyambung, itu disebut adalah sanad, mata rantai, hanya meneruskan apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Musa ya Pak ya, begitu. Nah, untuk yang namanya yang dibilang Bapak tadi, kurasa itu bukan pemahaman orang Yahudi. Jadi itu pemahaman dari iman Bapak, ya sah-sah saja sih. Dan satu hal yang diketahui Pak, Yahudi menerima Kristus, Yahudi menerima kekristenan bahkan sampai di abad ketika membahas tentang di Konsilium Nia. Kekristenan boleh menggunakan perjanjian lama karena apa? Dilihat dari sanadnya masih tetap terjaga dan orang Kristen tidak membuang apa yang diajarkan oleh yang lama dari dahulu. Gitu Pak Imrus. Tetapi kita memandangnya dengan cara pandang Kristus. Cara pandang Kristus itu yang bagaimana sih? Di mana semuanya telah disempurnakan dan ditahirkan oleh Yesus Kristus sendiri. Begitu Pak. Nah, kalau misalkan tidak disempurnakan oleh Kristus, maka kurasa Bapak juga tidak ada pemahaman yang namanya surga neraka. Seperti yang saya bilang tadi, Islam tidak akan diterima dan tidak ada yang namanya kekristenan juga. Bahkan pemahaman surga dan neraka itu ya sudah Allahu alam. Saduki dengan pemahaman mereka tidak adanya kebangkitan dan dari kematian. Farisi dengan yang ya mereka meminta uang terus dari orang-orang yang berjualan di bait Allah. Kemudian Herodian masih tetap mengikut Herodes, ya kan? Kemudian Eseni masih tetap berdiam diri di bukit-bukit, begitu Pak. Dan asal Bapak tahu kenapa Islam bisa menyebar, ini karena ketetapan atau dekret dari Kekaisaran Romawi yang kekuasaannya sangat luas ya Pak. Kekuasaan dia paling utama di Roma atau disebut Illyricum, mencakup semua bagian-bagian. Pada tahun 313 atau angka keramatnya orang Kristen, bahwa penyebaran agama diperbolehkan dan tidak dibunuh Pak. Itu wajar. Kenapa? Karena kan pemahaman Kristus menentang dari pemahaman-pemahaman adat budaya. Seperti apa? Kalau orang Batak bilangnya ada pemahaman Parmalim. Orang Cina juga punya imannya sendiri. Nah, itu ditentang oleh Yesus Kristus karena itu tidak sesuai dengan yang Yesus Kristus ajarkan dan Allah yang sudah ajarkan dari dulu. Begitu Pak Imrus. Itu closing statement dari saya Pak ya. Makasih. Silakan sama Bang Ade. Iya. Closing. Oke lah, baik kalau ya kan udah. Terus ini kan begini ya, Mbak Mina, kalau orang-orang Kristen ini kan ini makanya banyak sekali ya kalau ketika dibaca akhirnya terjadilah tumpang tindih di sini. Baca makanya orang-orang Kristen ini selalu ada pertentangan pada ya kan, antara Yesus Tuhan, Bunda Maria. Banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan dari kekristenan sendiri, mengeluarkan
berargumen, ya kan, para sarjana-sarjananya saya nggak tahu dasar kejelasan mereka ini tuh apa. Yang orang Kristen ini ya, baik yang sekarang yang modern maupun yang masa lalu itu berani menuliskan di atas buku tentang baik apapun namanya itu aja terjadi hari ini ya tumpang tindih saya jasa karena tumpang tindih karena itu yang tertulis itu betul aja ya, jadi tumpang tindih. Maka saya sampai sekarang masih ini ya apa tentang kekristenan ini. Oke.